Sebab beliau nanti di Mekah sana bolak-balik bisa kita berziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan berangkat untuk tawaf nanti di Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak punya cita-cita muluk-muluk ke anak-anak saya, termasuk beliau, cuma itu saja. Kapanpun ditanya bangun tidur, apa cita-citamu Zuhdi? Cuma itu saja. Jadi imam Masjidil Haram, pengganti Imam As-Sudais. Cuma itu saja Bapak Ibu. Maka jam berapa pun dibangunkan, Zuhdi berangkat kita kajian, siap ya, tegak, mandi, berangkat langsung. Biarpun modelnya seperti itu Bapak Ibu, udah mandi itu. Memang casingnya kayak gitu Pak, sudah mandi itu Pak. Jangan-jangan lebih cepat dia mandi tadi ketimbang Bapak Ibu. Nah, pulang dari sini langsung ganti pakaian berangkat sekolah. Makanya gurunya pun heran, kok bisa Zuhdi ini cepat-cepat kali sampai ke sekolah. Dia bangun jam 4, setengah 5, kadang udah bangun. Sebelum subuh dia udah bangun. Mudah-mudahan itu menjadi asbab sampailah beliau ke cita-cita mulia itu nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika melihat anak terjepit, bila bercakap dulu. Bila melihat anak terjepit, yang jawab salam semangat subuh ini kudoakan banyak duit. Nah, harus dipancing dengan duit pagi ini biar semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala jenis puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali ba'dama amatana, sesudah kematian kecil yang kau berikan kepada kami, wa ilaihin nusyur, dan kita semua sepakat Bapak Ibu kita ini bakalan meninggal wafat menghadap Allah dan kita kembali dikumpulkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ramai-ramai kumpulnya Ibu? Dulu dikumpulnya ramai di mahsyar, nanti menghadapnya farda sendiri-sendiri. Maka siapkan amal bekalmu sekarang supaya pertemuan itu pertemuan yang membahagiakan, jangan yang menakutkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketua dan segenap pengurus Masjid Jami Al-Falah yang sangat kita hormati dan kita muliakan serta kita doakan mudah-mudahan panjang umur, barokah rezeki mereka mengurus umat ini. Amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat nikmat, pemerintah setempat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan yang kita semua hadir pada subuh yang barokah ini, hanya doa yang bisa diselipkan subuh yang barokah. Mudah-mudahan kehadiran kita subuh ini menjadi asbab tambahan amal-amal soleh kita, dan kemudian menjadikan asbab ini pula Allah berikan kita hadiah anak cucu cicit keturunan yang soleh dan solehah, dan kemudian asbab kesolehan ini Allah kumpulkan kita kelak di dalam surga bersama keluarga besar kita yang kita cinta, bersama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar semua? Sehat? Sehat. Bapak, orang tuaku, apa kabar semua Pak? Sehat? Coba mengingat sejarah di pangkal muqaddimah tausiah subuh kita ini, apa yang menyebabkan Adam Hawa itu keluar dari surga? Jawabnya kita semua mengatakan karena melakukan pelanggaran dan diabadikan dalam Al-Quran. Mereka
melakukan sebuah kesalahan. Hakikat yang melakukan kesalahan dalam tafsir itu, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekat, jangan kat makan, tak boleh kata Allah. Yang melakukan pelanggaran itu Adam apa Hawa, Bapak Ibu? Jangan dirubah sejarah nih. Biarpun ibu enggak suka nengok bapak, jangan bilang bapak. Jangan rubah sejarah nih. Yang melakukan pelanggaran makan buah khuldi itu Adam apa Hawa? Hawa. Begitu Hawa ini melakukan pelanggaran, yang sebenarnya yang ingin diusir itu Adam apa Hawa? Adam kata dia. Hawa. Kok jadi berubah ceritanya? Yang diusir ini yang disebut ketika Allah sudah mulai murka melihat pekerjaan ini, yang disuruh turun ke bumi itu sebenarnya Adam apa Hawa? Hawa itu. Jangan kalian rubah cerita, tidak bisa itu. Hawa. Maka kalau kita telusuri tafsirnya itu, sebenarnya masih ada tawaran satu lagi. Apa tawarannya? Adam. Ini yang melakukan dosa kedurhakaan melanggar aturan ini adalah Hawa. Engkau ini sebenarnya tidak ada urusan, tak ada masalah. Jadi silahkan pilih apa yang dipilih itu. Mau ikut Hawa turun ke dunia atau kau tetap tinggal di surga ini, silahkan engkau pilih. Merenung kakek kita Adam. Apa yang dia renungkan? Sedangkan dulu kenikmatan surga ini aku nikmati sendiri, tak ada enaknya. Kemudian sekarang setelah ada pendamping, mau Allah pisahkan dengan saya. Maka ya Allah, tidak ada rasanya nikmatnya kesempurnaan surga ini tanpa ada pendamping, kawan bercerita, kawan untuk bercengkrama. Lalu apa yang dia putuskan? Aku memilih ikut Hawa ke dunia ya Allah. Itulah takdir. Apa maknanya yang Ustaz ceritakan? Bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hakikatnya kehidupan awak ini, kalau awak pikir-pikir, kalaulah ayah dan omah hari ini sudah menjadi orang yang soleh-solehah, sudah rajin ke masjid solat berjamaah, wirid yasin, majelis taklim hadir, infak sedekah lancar, bahkan sudah banyak di sini yang berangkat haji, berangkat umrah. Demi Allah, tidak akan nikmat besok masuk surga kalau sendiri-sendiri. Jangan Bapak Ibu merasa surga itu kan kenikmatannya luar biasa Pak Ustaz. Udah dicontohkan kakek kita. Tidak enak kalau sendiri Bapak Ibu. Saya ingin besok di surga itu berkumpul lagi dengan Sulaiman Zuhdi ini. Besok dalam surga berkumpul lagi dengan bini awak lagi yang di dunia ini. Ibu kalau ditanya balik, kalau ingin berkumpul di surga, pengen jumpa sama bapak lagi. Kan? Nah ini berubah jawabannya kan? Kalau bapak ditanya pengen berjumpa dengan bini yang sekarang dingasuh ini lagi Pak, udah kiamat dunia ini, diputuskanlah ini, bapak masuk surga, silakan panggil bini masing-masing. Katakanlah bapak ini menikah 3 kali dingasuh nih, menikah pertama tinggal, 2 tinggal, 3 meninggal, keempat gak sempat lagi dia yang meninggal, 3 bininya. Disuruh Allah panggil binimu yang 3 itu masuk ke dalam surga. Kira-kira bapak mau pakai yang 3 itu atau ganti? Oh, serba salah ini karena ibu menengok ke sini kan. Coba kalau dibuat tirai di sini, ibu sebelah sini, bapak sebelah sini, pasti mereka jawab kencang. Ganti aja lah Pak Ustaz. Dan capek awal di dunia ini. Di surga besok tidak ada lagi yang cerewet. Tidak ada lagi di situ ucapan-ucapan yang tak bermakna. Maka apa yang dimaksud ceramah Ustadz Pangkal ini, doakan kepada Allah. Ya Allah, aku rindu ayahku, aku rindu omakku. Ada kita waktu kecil ayah omak udah meninggal, gak sempat ketemu, hanya dapat cerita nampak fotonya tahun 80-an. Kerinduan ini luar biasa. Jawabnya, solehkan dirimu, solehkan dirimu, banyakkan doamu. Insya Allah orang baik dengan orang baik nanti akan kumpul kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sekalipun ibu tak suka menengok bapak di dunia ini lagi karena sudah tua, nanti muda dia balik dalam surga. Kalaupun perangainya di sini suka main game online ataupun mungkin suka maneni sawit orang, macam maling yang tadi pagi diumumkan sudah tertangkap, ada yang belum. Kalau di surga nanti elok baik semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu,
pada subuh ini 3 yang mau disampaikan. Kalau sampai waktunya nanti ini masjid kita ini tertutup, tidak tahu kita mau jam berapa nanti selesai ini Pak. Karena saya menengok pun keluar, saya tengok masih gelapnya. Sekarang jam mana jam? Itu dia. Jam 6 kurang 5 menit. Nanti 6:04 masuk syuruk, paling lambat 6:20 kita selesai. Ini hari efektif. Ayah, bapak, ibu yang masih bekerja mengantar anak dan mungkin mau sekolah dinas, tidak mengurangi rasa hormat, kondisional. Nanti pandai-pandai sajalah caranya. Pintu banyaknya di masjid ini. 1, 2, 3. Belakang pun ada. Kalau sedang bapak dari sini tibanya, dari situ pun tidak apa-apa. Itu namanya kondisional. Selesai yang 3 ini, ada sarapannya di Bapak Ibu? Ada? Kalau adanya biar abang cepatkan sedikit. Sarapan ini penting di Bapak Ibu. Ada kan Bu? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan kami biarkan mereka amanna, mengaku kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sebelum mereka itu kami uji, kata Allah. Resiko mengucapkan 2 kalimat syahadat harus tahan banting siap uji. Maka hadis itu bercerita tentang, ada yang diceritakan tentang orang-orang yang sangat berat ujiannya dalam hidup ini. Nanti coba baca Bu tentang kehidupan 25 Nabi dan Rasul. Diseleksi dari yang 25, dapat 5 lagi namanya ulul azmi. Orang-orang pilihan yang sangat berat ujiannya. Tidak bisa kita ceritakan sumurnikan Pak Ustaz, tidak bisa. Karena ulul azmi ini masing-masing beda. Bagaimana ujian yang diberikan Allah ke mereka. Nabi Muhammad, kalau ibu pikir-pikir, kalau maulid Nabi kita resapi cerita dia berzanji itu meleleh air mata kita ibu. Belum lahir, ayah sudah meninggal. Belum berapa tahun usia, omak meninggal. Dioper lagi ke paman, paman tak lama meninggal. Oper lagi ke kakek dulu ya, kakek meninggal. Oper ke paman, paman. Habis itu sampai menikah. Tidak pernah selesai-selesai. Ujian risiko keimanan. Nabi Ayub kurang hebat apa lagi, diuji dengan penyakit. Maaf, bukan merendahkan derajat seorang nabi, tapi hampir orang kampung itu mengusir karena takut ketularan dengan penyakitnya. Nabi Zakaria dikejar-kejar mereka sampai mereka itu tunggang langgang mencari mana nih Zakaria. Sampai tercatat dalam sejarah beliau itu wafat digergaji oleh kaumnya. Bayangkan itu Bapak Ibu. Nabi Yunus kurang hebat apalagi berdakwah, tapi karena menyandarkan kurang lebih dia tidak bersandar langsung dengan Allah. Mungkin hampir putus asa, dia tinggalkan umatnya ditelan ikan hiu yang Bapak Ibu mengenal dengan ikan lumba-lumba, entah ikan apa. Yang betul ikan apa itu Pak Ustaz? Ikan nun namanya. Jadi Bapak Ibu ini resiko. Jangan Bapak Ibu mengira asal sudah mengatakan amanah, beriman kami ya Allah, maka selesai urusan, hidup ini akan nyaman senyaman-nyamannya. Apa komentar yang 3 dari Hayatus Salaf Ahmad Nasir Tayyar? Apa kata dia? Resiko orang yang mengaku dia itu beriman, yang pertama kata beliau, Allah akan berikan beliau ujian al-hazanu bil haya, kesedihan terus-menerus dalam kehidupan ini. Jadi ayah Omar kalau sedih itu sebenarnya titip salam Allah secara halus, itu surat cinta. Apa makna kesedihan itu Pak Ustaz? Sedih rasaku dalam tanda petik, ada amal yang belum bisa kulakukan, sementara kesempatan makin sedikit, artinya kematian makin dekat. Oma, ayah termasuk saya, kalau masih setua ini kita tetap bangunnya masih 4:30, saya berani mengatakan kita di Bapak Ibu sudah terlambat kita ini. Yakin nggak Bapak Ibu? 4:30 jam berapa Pak Ustaz? Menjelang subuh. Kalau Oma beserta ayah dan Ustaz sudah setua ini kita Bapak Ibu, belum pernah bisa kau sempatkan 2 rakaat sholat duha. Padahal sudah bentar lagi kesempatan hidup makin sedikit, kematian makin dekat. Duha belum juga dapat tiap pagi kecuali yang uzur syar'i. Yakinlah Bapak Ibu, al-hazan bil haya,
kalau tidak muncul kesedihan dalam kehidupanmu, itu bertanda barangkali engkau merasa hidup ini santai saja. Jadi kesedihan yang dimaksud ini, kesedihan dikarenakan karena tidak maksimal untuk beribadah. Begitu Pak. Saya tanya ibu dulu, jawab jujur ya Bu. Kalau ada ibu tadi yang datang ke Masjid Jami Al-Falah, kemudian abang ustaz, abang imam tadi sudah takbir, Allahu Akbar, ibu baru sampai di pintu. Intinya ibu tak dapat takbiratul ihram tadi. Ada tak dalam hati ibu, ya Allah, terlambat aku subuh ini? Ada apa tidak? Karena ustaz yang menanya, ibu bilang adalah ada. Biar enak dengar ya kan? Ada penyesalan. Bapak mulai dari Ngasong mau urusan ke Pekanbaru, di Ngasong gak pernah sholat duha ditinggal. Tiba-tiba dalam musafir ini jam 5:30 udah berangkat dari Ngasong. Berangkat satu rombongan nih naik mobil. Cuman bapak satu-satunya di situ yang rajin sholat duha. Yang 6 orang ini jangankan sholat duha, sholat fardu pun payah sama mereka. Tiba-tiba yang nyetir ini pun adalah yang punya mobil. Awak numpang di situ. Maka sampai di Bangkinang sudah jam 10. Maka kemudian tengok kiri dan kanan, tidak ada gelagat mau berhenti ini karena mau cepat ke Pekanbaru. Awak ngomonglah ke supir itu, Bang supir, boleh kita singgah sebentar di musola sebelum masuk jalan tol? Mau ngapain Pak? Mau ke toilet. Alasannya ke toilet nih. Tapi baru tadi kita di Pertamina buang air kecil lagi. Tolong dulu, pinggir sini. Rupanya ditengok toilet nggak ada yang bagus. Nantilah Pak Pekanbaru, udah jam berapa itu? 10:30. Muncul dalam hati, dalam mobil ini ketika melaju mobil itu di atas jalan tol. Apa yang dipikirkan bapak ini? Ya Allah, tolong aku. Sudah bertahun-tahun tak pernah sholat duha aku tinggal. Bagaimana caraku sholat begini ya Allah? Tak pernah singgah karena aku numpang. Tolong aku ya Allah. Pernah tak bapak merasakan resah karena tak bisa melakukan amal soleh? Pernah tak Pak? Bapak pun kutanya, ibu selalu menjawab pernah. Begitu ibu kan. Inilah yang dimaksud dengan kesedihan yang ada dalam diri ini, merupakan ujian kepada orang yang beriman. Asal sedih hatimu karena tak bisa melakukan rutin amalmu, padahal adanya kabar baik. Apa kata Rasulullah? Ada 2 jenis manusia yang amalnya tetap dicatat, yang amalnya tetap penuh pahalanya tanpa dia melakukan amal itu sekalipun. Bagaimana maksudnya itu Pak Ustaz? Yang pertama, al-amrad, dia itu sedang mengalami penyakit. Ibu sebelum kena penyakit gula stroke, rajinnya ibu sholat tahajud. Begitu stroke kena gula, na'udzubillah, gak bisa lagi bangkit. Apakah sholat tahajud itu masih tetap tercatat pahalanya? Iya, sampai engkau nanti meninggal dunia. Itulah artinya, mumpung sehat, jangan malas ibadah. Nanti kalau kau sakit, amal ibadahnya pahalanya lanjut, tapi amalnya tak awak lakukan lagi. Allahu Akbar. Begitu Pak. Bapak yang rajin ke Masjid Jami Al-Falah, ke musola muhajirin, masjid musola di desa Ngasong, yakinlah Pak, ada masanya Bapak nanti ada tak bisa lagi ke masjid. Mana langkah kakiku yang menggugurkan dosa menaikkan derajat sampai Bapak meninggal? Karena itu kebiasaan Bapak. Demi Allah, Nabi yang menyebut pahalamu tetap untuk dicatat oleh malaikatnya Allah. Apa senangnya lagi? Apa yang bisa diharap-harap lagi kecuali amal itu mengalir, awak tak melakukan lagi. Yang kedua, bisafar, dalam keadaan orang itu musafir. Ayah oma, kalau terbiasa kau di Ngasong ini enggak pernah tinggal duhamu, macam yang kita contohkan tadi berangkat, maka kemudian dalam musafir kau tak duha, maka pahala duha hari itu tetapnya utuh, dicatat sempurna, tidak ada dikurangi sedikit pun. Apa sebab? 2 perkara ini kata Nabi, pahala mereka utuh tanpa mereka beramal seperti biasa. Berpenyakit dia, tidak mampu lagi melakukan amal itu, pahalanya tetap ada. Yang kedua, dalam keadaan musafir, dia berangkat haji, umrah atau pergi jalan-jalan, asal tujuannya bukan untuk maksiat, maka pahala amal dia itu tetap utuh, dicatat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Omak kalau berangkat Pekanbaru, nanti sampai Bangkinang azan sholat zuhur, apakah omak masih sholat sunnah qobaliyah zuhur?
Biasanya tidak. Nanti akan musyawarah, kita jamak, kita kosor ya. Nanti asar kita nggak sholat lagi, kita jamak, kita kumpulkan. Asar tarik ke zuhur, jamak takdim. Maka zuhur kita buat 2 rakaat, dikosor, dipendek. Nanti qomat lagi 2 rakaat. 4 rakaat dilakukan, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, selesai. Mana qabliyah ba'diyah? Tak ada. Apakah qabliyah ba'diyah tak dicatat pahala? Demi Allah. Kalau rutin di Al-Falah Bapak Ibu kerjakan, pahalanya tetap ada. Begitu Bapak Ibu. Maka jangan malas-malas untuk melakukan amal soleh mumpung ada waktu. Udah mulai dibagikan snack itu, dia kan Bu. Aku itulah yang memang mengganggu konsentrasi kita. Asal sudah mulai bergeser-geser snack itu, hilang konsentrasi untuk menerangkan ceramah ini. Sedikit lagi Bapak Ibu, tenang. 1. Keresahan dalam hati itu merupakan adalah kasih sayang Allah kalau dihadapi dengan iman. Aku resah Pak Ustadz, begitu tadi imam takbiratul ihram aku baru sampai. Aku resah Pak Ustadz, tadi nggak sempat aku sholat sunnah qabliyah subuh yang bolak-balik Ustadz menjelaskan pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pagi ini tak kenapa Pak Ustadz, aku bangun tadi azan sudah berkumandang. Aku masuk kamar mandi. Habis aku mandi, ku tengok jam. Allahu Akbar, gak akan sempat lagi nih. Kalau sempat 2 rakaat sholat sunnah, ketinggalannya sholat subuh. Berangkatlah aku tadi Pak Ustaz. Sampai di sini tinggal pula takbiratul ihram. Resah hati itu adalah bagian iman, rasa cinta Allah kepada hambanya. Beruntunglah Bapak Ibu yang mendapatkan yang ini. Alhamdulillah. Resah gara-gara tidak bisa maksimal melakukan ketaatan. Itu mantap itu. Itu Bapak Ibu. 2. Al-amradu fil abadan. Kemudian Allah akan mengirimkan, kata Ahmad Nasir At-Tayyar, penyakit-penyakit al-abadan di tubuh ini. Ada orang ngasuh ini yang berani mengatakan makin tua makin sehat. Normalnya Ibu, saya sekarang sudah 37 tahun. Memang kita ini makin lama hidup, makin banyak penyakit. Itu enggak Bu? Ibu itu yang Ibu rasakan. Bapak makin tua makin sehat atau makin sakit Pak? Semua kita sepakat kita ini makin tua bakalan bertemu dengan namanya penyakit. Karena secara normal pun begitu. Honda yang dipakai-pakai pun makin lama tahunnya makin banyak kerusakannya. Awak ini pun makin lama hidup, ya makin banyak pula di sini yang serba kurang. Sudah datang asam urat itu Bu? Sudah. Kolesterol, darah tinggi, jantung sudah mulai enggak? Kadang-kadang tak normal. Sudah. Asam urat sudah komplit, kemudian jantungnya bermasalah, apalagi kolesterolnya juga iya, asam uratnya juga iya. Maka ini juga adalah titip sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau sehat terus, kita ini peluang menjadi orang sombong ada loh Ibu. Bapak kalau sehat terus sampai 70 tahun, 90 tahun nanti, peluang Bapak ini sombong besar kemungkinan Pak. Maka dijinakkan Allah lah dengan mengirim penyakit. Baca surah Yasinnya, ingat gak? Wa man nu'ammirhu nunakishu bil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, nunakishu bil khalqi, kami kurangi nikmat pemberian kami dalam penciptaannya. Afala yaqilun, kalau kalian pakai akal kalian, kata Allah. Apa artinya? Lahir kau dulu tak bertenaga, panjang umurmu, balik engkau lemah. Maka jangan salahkan kayak Omah yang di rumah sekarang 90-100 tahun umurnya. Kenapa Omah tak pergi jalan-jalan? Udah lemah kakiku karena lahir pun dulu lemah. Kita ini bakalan ketemu itu Bapak Ibu. Tanya dulu Ibu, mana lebih bagus Ibu? Kita ini sebenarnya sakit atau sehat? Memilih pun payah Omah, memilih Omah. Mana lebih bagus kita ini, sehat apa sakit? Sehat. Kalau sehat terus kita peluang sombong ada tidak? Ada. Kalau kita sakit, kita ini seolah-olah dekat dengan kematian. Muncul gak sifat tawaduk, rendah hati? Orang yang sombong-sombong itu kalau sudah kena stroke masih sombong lagi.
Enggak. Kalau orang sombong itu di atas kursi roda, maaf cakap, sudah meleleh air liurnya di sebelah, sudah mereng begini, masih sombong dah. Allah suka yang sombong atau yang tawaduk? Tawaduk. Maka kalau sampai di sini, mana lebih bagus ibu? Awal sehat apa sakit? Tetap sehat kan? Kalau datang penyakit dibanding sehat, mana bapak ibu lebih dekat dengan Allah ketika sehat apa sakit? Sakit kan bu? Apakah hamba ini lebih bagus dengan Allah dekat atau jauh? Dekat. Apakah lebih bagus kita ini sakit apa sehat? Nah, komitmen orang ini supaya paham kita, rupanya penyakit ini pun bukan kemarahan Allah, ini adalah kasih sayang Allah. Contohkan kau seorang putih, contohkan ibu. Kalau kita sudah diserang asam urat itu, kita kusut makin bengkak dia. Mau pengen sholat berjamaah ke Masjid Jami Al-Falah harus menyediakan ember sampan dulu. Tahu ember sampan bu? Ember diisi air, dikasih garam, rendam kaki ini dulu. Di saat kau rendam kakimu, niatmu, ya Allah, cepatkan dulu susutkan kakiku ini yang bengkak. Sudah azan di Masjid Jami Al-Falah, tak ada yang antar aku ke sana. Naik Honda aku tak pandai, cuman inilah kendaraanku kakiku ini. Tolong aku ya Allah. Kira-kira ibu sedang dekat atau jauh sama Allah? Dekat kan bu? Mana lebih dibanding ibu sedang sehat, kemudian lari jogging pun bisa. Maka azan di Masjid Jami Al-Falah, lari pun ibu bisa. Mana ibu lebih ingat Allah saat asam urat kumat atau sehat? Allahu Akbar, ya Rabbi Tuhan. Rupanya kalau datang asam urat itu tanpa disadari, keluar lafaz Allah dari mulut orang beriman ini. Ya Allah, tolong aku. Suka enggak Allah? Suka. Kumat asam urat itu bengkak, muncul zikir itu. Ya Allah, kalau begini macam mana aku beribadah? Aku pengen berangkat ke Masjid Jami Al-Falah. Tolong aku ya Allah. Minimal keluar kalimat Allah. Paling tidak nanti keluar la haula wala quwata illa billah. Kira-kira Allah suka atau tak suka? Sekali lagi bertanya, mana lebih baik, sehat apa sakit? Ini orang payah diajak senantiasalah minta kesehatan sama Allah. Maksudnya ketika kau sedang sakit pun itu adalah kasih sayang Allah. Kalau sehat terus ayah dan oma, peluang kita sombong menyepelekan orang ada. Tapi kalau dikirimnya nanti asam urat, beremlah sedikit badan ini. Kenapa bapak tak pergi jalan-jalan lagi? Gak bisa, udah di stop Allah, dingasuh ini saja lagi. Rumah masjid, rumah masjid. Biasa bapak bolak-balik ke si anak tengok itu dulu, sekarang tak bisa lagi. Bapak dah pergi Pekanbaru lagi, dah enak dulu bos, dah panas pinggang ini. Kenapa Allah kirimkan pinggangmu panas, kakimu kena asam urat, jantungmu sudah mulai bermasalah? Kenapa ini? Kenapa? Jangan kau sedih, karena Allah ingin menenangkan dirimu supaya fokus kau rumah masjid. Kalau pergi kau Pekanbaru, dulu kau mata keranjang pak, maka peluangmu berbuat dosa ada. Maka Allah di hari tua ini sayang dikirimkannya penyakit. Sepakatkah ibu-ibu lebih bagusnya kita sakit ketimbang sehat? Sepakat, udah ada dua orang sepakat katanya. Tetap minta sehat, kalau datang sakit terima saja. Itu bentuk Allah sayang ke kita. Datang zikir. Terakhir yang ketiga, al-faqru minal mal, kekurangan harta. Saya tutup pertemuan ini dengan cerita pribadi saya loh. Saya dulu 2015 tidak ada yang sesusah saya dulu di ujung batu ini. Pernah saya ceritakan kepada ayah dan oma supaya teringat di memori awak. Awak di ujung batu ini dulu kerjaan tak ada, beli beras pun sekilo 2 kilo. Honda awak pun Honda butut, ampernya pun tak pernah akur. Di tangki tak ada minyak, di amper masih separuh. Ditokohinya terus awak, bolak-baliklah Honda ini habis minyak di tengah jalan. Apa sebab? Intinya hidup susah.
Berangkat saya ceramah untuk khutbah Jumat ke Klasmen, itu Bapak Ibu sudah mulai terpikir saya, ini bakalan setruk Honda di jalan. Udah terpikir saya, karena mulai berangkat pun beltingnya udah goyang-goyang. Waktu itu saya tinggal di SMP IP di Kilo 4 sana. Udah mulai terpikir saya, bakalan kena nanti. Betul. Di jalan itu apa yang muncul? Al-faqru minal mal. Waktu susah dulu, mulai semenjak berangkat, tidak ada itu terpikir apapun kecuali Allah, 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 Allah. Tolong aku ya Allah. Kalau sempat habis minyak di tengah ladang sawit itu nanti, kemana aku minta tolong? Aku bawa khutbah ya Allah. Belum lagi cobaan nanti, mobil orang lewat kencang-kencang, dia ke bawah. Oh, padahal. Kalau di jalan KTP ini nggak kenal orang mau ustaz mau apa pun. Yang penting orang itu main lidah saja, bus katanya. Mana peduli orang. Apalagi waktu itu belum dikenal orang pula awak kan, pakai helm bawa sedikit. Mana tahu-tahu mereka ustaz main gas saja sampai sana. Alhamdulillah sampai Klasmen aman, tidak ada masalah. Berarti makbul zikir tadi, makna kedekatan tadi, Allah sayang. Ketika sedang sulit-sulitnya, memang zikir itu keluar gitu. Ibu bapak pun pernah merasakan genting hidup ini. Datang zikir itu minta tolong terus. Selesai saya khutbah, turun emplasmen itu bapak ibu begitu keluar dari gapura kan turunan itu. Abdeli berapa yang sebelah situ? Tidak tahu saya persis abdeli berapa. Pas turunan itu betul mati total Honda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah tolong saya. Ini mau berangkat saya kajian dari Honda ku mati. Yang ku kenal di sini tak ada. Saya sudah pilih ini minyak pasti mati semua. Karena sebelum berangkat tadi maaf cakap bapak ibu, jangankan minyak Honda, beli beras saja pun sekilo 2 kilo. Memang payah hidup. 2000 berapa Ustaz? 2015. Begitu saya buka joknya, saya buka tangki, saya goyang. Jangankan bergoyang pun, asapnya pun keluar tak ada lagi dari tangki. Saya buat malam tukang beca itu Pak. Tahu malam tukang beca itu kalau habis minyak kan? Ditiup, tangki itu ditiup, masuk ke katanya. Mana tahu ada masih tetes-tetesnya di situ. Aku minta tolong sama Allah, minimal ke simpang gapura. Jadilah ya Allah, jumpa nanti tukang minyak, bisa laku isi minyak Honda aku ini. Itu kan tibanya selesai kopi udah cair awal, tapi itu kan udah ada duit awal itu intinya. Udah mikir aku nih bisa isi minyak ini. Apa pula ya Allah? Starter engkol dah sampai swap baterai itu di starter dah ada, engkol pun dah ada. Pasrahlah ya Allah, muncul ya Allah. Hina betul lah ya Allah begini. Orang-orang kafir itu saja katnya solat-solat ku tengok kau kasihnya Portugal. Aku begini menerangkan ayat-ayatmu ya Allah. Aku menerangkan hadis baru saja khutbah Jumat aku tadi. Kau siksa aku begini ya Allah. Ku protes Allah itu, ku protes Pak. Orang-orang itu tak sholat enak-enak hidupnya. Jangan-jangan hari ini pun yang tak sholat Jumat ada ini. Tapi Pajero ke Pajeronya mobilnya. Aku cuma dia putus 2009 pajak dan tidak terbayar ampernya pun bermasalah. Habis minyak lagi. Tolong aku ya Allah. Proteslah. Setelah Allah mungkin tengok awal di titik terendah, kasihan juga seorang putih nampaknya. Lama-lama gila pula dia nanti. Kira-kira begitu ya Allah. Datanglah 2 anak lajang, anak SMA. Mungkin tak sholat Jumat juga ini. Naik KLE. Ku beranikan sajalah, ku stop. Karena habis Jumat biasanya orang makan. Sepi jalan, tak ada yang lewat. Yang 2 inilah Jumat. Malaikat tak apa tak tahu saya itu. Pak, sini kalian dulu, ku bilang. Apa Pak? Kata mereka. Habis minyak Honda bisa kalian bantu. Gampang tuh. Pak Ustaz tadi yang apa di situ yang khutbahnya? Ya. Tolong kalian belikan minyak dulu ya. Gampang tuh Pak Ustaz. Tunggu aja sini. Pergi mereka. Bawanya aku yang 1 literan itu. Masuk. Mulai mengempor sampai hidup mesin itu mereka berbual lagi. Karena di tengok mereka awal ini udah enggak kantoran lagi buka. Aku kalau ada Honda aku satu lagi waktu itu Pak. Aku bakar Honda itu Pak. Jadi emosinya hati gue. Awak mau cepat terik matahari, berkeringat lagi. Awak mikir tadi mulus berangkat sampai rumah, beli nasi bungkus, makan sama anak sama bini. Selesai Pak. Tapi Allah menginginkan seperti itu. Ya Allah, begini kalilah kehidupan ini. Begitu di sepanjang mereka nggak mau diengkol bola-balik. Mulailah. Berapa dia tadi uang minyak itu? Alah Pak Ustaznya itu. Masa segitu aja Ustaz itu? Amannya itu. Udah mikir saja Pak.
Kusangka sama Allah tadi udah begitu-gituin Allah, rupanya datang yang pertolongan begitu. Wayang pun minyak ini gak mau juga mereka, pikirku tidak ada basa-basi, tarik dia, kita ada duit, kasih mereka 50.000. Nah, bayar minyak tadi dia. Anda usah nah, udah senang kali hatiku bilang. Aturan minyak itu 10.000 ya zaman itu tuh Pak. 50.000 koyak juga habis itu waktu itu Pak. Karena sudah marah tadi, kasihkan aja. Apa maknanya? Saat titik terendah, saat susah, itulah hakikatnya kalau boleh jujur. Sholat tahajud itu pun gampang air mata menetes Bapak Ibu. Yakinkan itu. Waktu sedang susahlah hidup ini dulu, maka kemudian kita di jalan pun sering mengatakan, Allah tolong aku, la haula wala quwata illa billah. Selesai awal ceramah kata alhamdulillah, muncul zikir itu Bapak Ibu. Habis itu marahlah aku dengan keadaan ini. Apa? Kusebut sama Allah, ya Allah, orang di belakang rumahku di gang Moras mewah-mewah hidupnya, bersunat pun mereka tidak, jangankan sholat di mereka akui pun kau Tuhan tidak. Sedangkan aku ceramah kemana-mana, ya Allah, masa begini susah hidupku, tolonglah aku ya Allah. Enggak pun mobil baru, kasihlah yang second jadilah itu ya Allah. Betul, dikasihnya lah aku waktu itu 2016-17 itu beli Pajero, bukan Pajero, Peroza, Jeep. Berangkatlah aku ceramah ke Simpang Bir dengan gagahnya. Di jalan pun sudah pining saya nih, udah mulai pincang mesinnya. Ini pasti mendorong pulang nanti ceritain apa. Di jalan muncul zikir, betul. Pas pulang dari Simpang Bir masjid bawah itu, pas berangkatnya Bapak Ibu nanjak, apa yang terjadi? Terbuka pintu belakang itu. Terbuka pintu belakang mobil itu Bapak Ibu. Datang panitia itu, Pak Ustaz, mobilnya terbuka pintunya. Iya, saya bilang, tengok, mati lagi mesin itu balik. Di saat susah itu, bolak-balik zikir didatang. Allah, 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 tolong aku ya Allah. Alangkah cepatnya manusia ini lupa Bapak Ibu. Saya tak menceritakan sejarah siapapun, aku sudah menceritakan yang alami. Setelah sekarang dikasih Allah rezeki, alhamdulillah, maka kadang-kadang di mobil pun jarangnya awak lagi mengucapkan Allah tolong aku, Allah tolong aku. Yang ada paling-palinglah nanti bercanda dengan Yusuf. Alhamdulillah Pak Yusuf, sudah selesai kita kajian tadi. Di mana kita mau makan Pak Yusuf? Tunjuk saja, duit kita ada ini, makan kita. Begitu Bapak. Lupa awak mulai susah dulu saat senang. Itulah manusia. Apa makna Ustaz ceritakan itu? Supaya ayah oma, kalau punya harta ayah oma hari ini, maka ada lagi sekeliling kita yang susah macam saya dulu, maka ayah oma bagi ke mereka, karena pernah kita di titik kesulitan, kesusahan itu zaman dulu. Bang Tony pun saya rasa pernah susah. Bapak Ibu pun juga pernah susah. Kita semua pernah susah. Hanya jalan cerita hidup ada yang berbeda-beda. Bapak Ibu, 3 perkara ini bentuk kasih sayang Allah. Kalau kesedihan tak maksimal ibadahmu, Allah sayang kepada engkau wahai bapak dan ibu. Kalau datang penyakit ibadahmu, jangan kau marah. Itu bentuk Allah sayang. Ini Allah itu kau penyebut berserah ke Dia. Kalau susah ekonomimu sekarang, Allah sedang menguji supaya kau tetap berharap ke Dia. Duhamu bisa 8 rakaat, bisa 12 rakaat. Tahajudmu tiap malam, Allah suka. Yang sudah bagus ekonominya sekarang, yang sudah alhamdulillah berkecukupan, jangan lupa sejarah itu. Dulu waktu susah dekat, sekarang sudah alhamdulillah malah harus lebih dekat. Baru mantap dia Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya lebihkan 5 menit. Sekarang ada 25. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah iman takwa dan dekat kita dengan Allah. Mohon maaf lahir batin, pasti ada kesalahan dalam penyampaian karena kebodohan saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu tolong saksikan dunia akhirat. Kalau ada yang salah aku sampaikan ini, tolong Bapak Ibu maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.